Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BIN Pro Jamin Jawa Timur, saat ini kami berada di SMP Negeri 2 Kesamben. Kami akan mencoba masuk untuk menemui kepala sekolah. Kami akan konfirmasi terkait tahun 2023 kemarin SMP ini dapat bantuan untuk pembangunan. Namun kami belum tahu bantuan dari mana dan untuk pembangunan apa. Maka kami akan konfirmasi kepada kepala sekolah bantuan tersebut digunakan untuk apa dan berapa jumlahnya. Oke pemirsa, kami coba mau masuk ke sekolah untuk konfirmasi lebih lanjut terkait dengan bantuan tersebut. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa BIN Pro Jamin Jawa Timur, saat ini kami berada di SMP 2 Kesamben. Mau konfirmasi terkait bantuan DAK tahun 2022 Pak ya. 2002 gunanya untuk apa, difungsikan untuk apa, bentuk fisiknya nanti apa, kami akan langsung ke cek lokasi. Dan saat ini kami mau konfirmasi dengan kepala sekolah, namun beliaunya ada kegiatan di luar sehingga tidak bisa diwakili oleh Bapak beliau ini Pak siapa tadi Pak Sugeng. Pak Sugeng adalah wakil kepala sekolah yang kebetulan bidang prasarana Pak ya. Nah, Saspras ya. Sarpras ya. Itu tepat sekali, nanti beliaunya bisa menjelaskan terkait program DAK yang dapat bantuan tahun 2022 itu kegunaannya untuk apa? Maka Pak Sugeng bisa dijelaskan Pak Sugeng, dana DAK tersebut jumlahnya berapa, kegunaannya untuk apa? Terima kasih waktu yang diberikan. Alhamdulillah kita bisa bertemu sahabat ya, teman seperjuangan. Nah ini terkait dengan DAK, bahwa memang benar tahun 2022 itu kami dapat bantuan DAK sebesar 2, sekian M. Nah itu dana itu dipergunakan untuk rehabilitasi ruang guru, 1 unit ruang guru, 1 unit kamar mandi siswa, dan 9 kelas. Jadi sejumlah itu untuk penggunaannya dan sudah selesai insya Allah di akhir Desember kemarin sesuai dengan jadwal, namun ada tambahan sedikit yang kurang-kurang itu sampai Januari. Dan alhamdulillah sudah diserah terimakan dari komite ke sekolah ke dinas. Itu memang prosedurnya begitu, dan alhamdulillah tidak ada kendala apapun, pelaksanaan juga lancar. Dan yang saya ketahui malah untuk kerangkanya, kerangka itu dari WF, dari WF, besi WF itu Pak. Dan semuanya insya Allah memuaskan sekolah. Dari waktu itu mulai atap sampai lantai Pak ya? Iya. Semua ya? Semuanya, 9 kelas. Dari lantainya itu granit, kemudian kalau temboknya juga ada yang direnovasi, yang rusak-rusak itu dicat kembali. Ini kami dari sekolah hanya ikut ngawasi saja sama dengan jenengan. Jadi lene sih gak bener, ya itu Pak Komite kok gak bener. Sebab ini sepenuhnya untuk pembangunan ini kan oleh dinas diserahkan ke komite. Jadi sekolah hanya sebagai ya wis ikut-ikut ngawasi, barangkali ada yang tidak benar atau kami pingin kamar mandi ini ku gawin ngene ae ya begitu. Ini sebelum pelaksanaan kan ada konsultan ke sini, pihak sekolah minta ini supaya dibuat begini, buat begini gitu. Akhirnya dituruti. Ya alhamdulillah itu yang dapat kami jelaskan untuk pelaksanaan DAK. Oke, terima kasih Pak Sugeng atas informasinya. Mudah-mudahan informasi nanti berguna untuk masyarakat, karena pada dasarnya apapun program yang dari dana pemerintah itu masyarakat punya hak untuk
turut mengawasi. Betul. Juga kami dari LSM juga dari media, fungsi kami juga sebagai social control mengawasi tentang program-program tersebut, juga semua program yang anggarannya dari pemerintah. Betul. Jadi Pak Sugeng, kami nanti minta tolong Pak Sugeng bisa diantar ke lokasi yang sudah dibangun. Dan direhab itu, dan mana-mana nanti yang misalnya ada kurang sebagainya nanti kan bisa nyampaikan, karena sekolah itu menjadi sarana untuk belajar siswa. Kalau ada yang rusak dan sebagainya itu nanti juga akan berpengaruh, dan nanti juga bisa didengar oleh pemerintah juga kalau memang ada yang perlu dibangun atau dibangun oleh pemerintah. Oke, Pak Sugeng, monggo ke lokasi. Oke. Kami ingin ke lokasi itu Pak Sugeng, yang ruangan yang dari nol itu ya, dalam WC-nya, ruang nol yang dibangun mana Pak Sugeng? Ini untuk ruang gurunya. Ruang gurunya ya. Oke. Dulu yang satu ruang guru itu yang mana Bu? Satu unit. Satu unit ruang guru. Oke, yang ini. Nah, ini lah. Nih. Oh, ini ruang guru Pak ya. Ini termasuk dulu itu ini dari nol Bu Pak, atau mengerehab? Rehab, semuanya rehab. Oh gitu ya. Oh, berarti semuanya rehab ya? Nggak ada yang unit dari nol? Enggak. Nah itu kenangan itu, makanya jalur ewang jenengan itu kurang sak kelas. Ya pemirsa, ini salah satu contoh dari hasil bantuan DAK kemarin tahun 2022. Ini ada satu ruang guru yang mana ini untuk rehabnya ini mulai dari atap hingga lantainya granit semua Pak. Ini sudah layak sekali, termasuk WC-nya sebelah sana ya. Iya, itu isi kamar mandi guru kan dulu penyelempit Oke, Pak, mana lagi Pak selain ini? Itu kamar mandi di sana. Oh, monggo Pak. Ya, kita lihat Bapak. Ini loh, coba ke aku kamar mandi, Bapak gimana? Iso bantu ini loh buat Pak. Nanti kita kok ya apa proposale tak buatkan lah jenengan ngewangi ngetokno. Siap salah Pak. Urusan buri-buri gampang lah. Yang penting ini untuk kepentingan siswa Bapak. Iya. Kepentingan siswa dalam proses belajar supaya nyaman, sehingga tidak ada gangguan di dalam proses belajar mengajar. Tapi kalau ruangan sudah bagus semua Pak ya, alhamdulillah. Setelah DAK kemarin nih. Ini sebetulnya kami 2023 kemarin itu saya ngajukan rehab ini. Yang kan, ini belum Bapak ya? Belum, ini mulai berdiri 95 itu belum pernah. Untungnya enggak. Semuanya berapa ruang Pak? 17. Oh, 17. Kurang satu ruang. Yang sini kelasnya kan 18. Oh, jadi ini ruang lab, akhirnya dipakai belajar. Karena kurang satu ruang. Lah ngajukan ke zaman 2017 itu belum. Bapak. Ini ruang kamar mandi siswanya. Kamarnya bagus Pak. Kamar mandi. Ini kamar mandinya. Mari ke sini Bapak. Kita lihat ruangannya, dalamnya cukup bagus sekali sini. Nah ini bisa dilihat ini ruangan dalam. Nah, ruangan dalam juga sangat bagus. Artinya bersih sekali, layak untuk anak-anak lah. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, sana 3, 4 ruang. Ada 8 insya Allah. Berarti 8 unit. Kalau kanan kiri nanti ada 8. 8 kita lihat. 8 unit. Nah, ini ada wastafel untuk cuci tangan. Cuci tangan. Wastafel. Tapi ada sebagian juga rusak. Ini mari ke sini Mas. Ini Mas, biar tahu. Karena kemarin itu memang anggaran besar sekali, tapi biar tahu wujudnya gitu loh. Kalau masyarakat tidak tahu besar sekali untuk apa. Nah, ternyata memang ruang alhamdulillah komitenya juga memang. Komitenya juga proaktif gitu. Ini ruangannya, dalam kamar mandi biar tahu ini memang bagus. Bersih lah, bersih. Ya, standarnya sudah masuk lah. Monggo Bapak.
Berarti kemarin ada 9 ruang kelas Pak ya, yang Iya. direhab itu ya, sama ruang guru, gambar ruang guru itu Pak ya. Iya. Ruang guru. Kalau sana itu bangunan baru Pak, kelihatannya Pak. Yang mana? Oh sana, yang gentengnya baru itu. Ya itu yang direhab itu. Oh itu direhab juga. Yang itu yang direhab 9 ruang itu. Oh gitu. Yang itu. Makanya Kalau yang ini kosong Bapak ya? ini ruang pramuka, ini podcast. Kalau ada tamu-tamu wawancara di sini. Tapi lantainya juga sudah direhab Pak? Belum ya? Ini karena hanya ruang-ruang kelas ya Pak? Ini tambahan-tambahan. Tambahan. Oh ini masih itu ya? Yang ini belum Bapak ya? Belum, ini masih. Loh kayak ini sudah. Ini lama kan tanahnya tanah gerak. Ini pemirsa, ini kondisinya juga sudah mulai. Ini 2015. Ini tahun 2015. Ini 2015 itu kondisinya memang sudah perlu perbaikan, perlu rehabilitasi karena kondisinya sudah mulai itu. Tapi kalau untuk ruang kelas atapnya masih bagus. Tapi kalau lantainya sudah perlu rehab ya. Kalau memang diganti dengan granit, perlu direhab. Bisa nggak Bapak? Lantai ini yang jaluk mau gitu kayak warmes gitu Pak. Ini tanahnya kan. Oh iya, gerak. Jadi kasih warmes supaya enggak ambles Pak ya. Enggak meletek karena gitu. Di sini tanahnya gerak pemirsa, sehingga kalau dibangun tidak kasih warmes itu kemungkinan ambles Pak ya. Ambles. Ini contohnya juga ini pemirsa. Ini lapangan sekolah. Ini sepertinya sudah nggak layak karena kalau hujan sepertinya ngembeng atau banjir mungkin Pak ya. Banjir. Ini terbukti ini licin sekali pemirsa. Ini licin sekali. Jadi kemungkinan kalau mau digunakan untuk olahraga ataupun untuk upacara sudah nggak bisa syarat, nggak layak. Nggak bisa Pak. Kalau upacara di mana Pak biasanya Pak? Kalau nggak hujan itu hanya apel saja di gitu depan. Ya? Gitu. Nggak upacara bendera tapi apel. Apel. Ini pemirsa, ini beliaunya menyarankan atau berharap supaya ada perbaikan dari pemerintah untuk memberikan anggaran untuk pembuatan lapangan ini karena ini kondisinya sudah nggak layak. Ini pemirsa, ini banjir, ini licin sekali. Jadi nggak mungkin kemudian kalau olahraga siswa menggunakan lapangan ini bisa jatuh kalau untuk lari atau jalan. Kan yang terpenting itu ketika upacara bendera itu kalau untuk wilayah sini jelas nggak bisa kalau hujan. Jadi ini perlu diperhatikan. Pihak sekolah berharap ada perhatian dari pihak terkait dalam ini pemerintah untuk bisa mengucurkan anggaran. Ini kalau memang harus diperbaiki, harus ditinggikan kemudian dipaving lagi. Nah ini kami sama pihak sekolah sangat berharap ada bantuan untuk pembuatan lapangan sehingga aktivitas untuk olahraga, untuk ketika upacara tidak terganggu dan bisa berjalan dengan baik. Oke pemirsa, kita lihat bangunan-bangunan yang masih ada untuk rehab kemarin. Ini ruang yang lama kan, tapi ini belum rehab Pak ya? Belum ya, karena belum yang rehab kemarin itu pakai granit, ini belum. Iya. Ini pemirsa, ruangannya memang banyak sekali. Ini ada 2 ruang, sana 1, 2, 3. Dua ruang. Ini juga belum direhab. Nah ini kondisi atapnya juga sudah mulai rusak pemirsa. Ini kelas pemirsa 9D. Ini kelas 9B. Tapi ruangannya ini kondisinya sudah seperti ini. Kondisinya sudah mulai ada sebagian rusak. Ini atapnya juga sudah rusak ini. Nah, ini atapnya rusak sehingga sepertinya ada bocor. Kalau hujan pasti ada yang bocor. Nah, ini akan mengganggu siswa ketika belajar. Jadi mohon kepada pemerintah pihak terkait nanti supaya
mungkin butuh anggaran untuk rehabilitasi ini. Memang kemarin sudah dapat, tetapi tidak mencukupi. Hanya kemarin itu menurut informasi dari Wakil Kepala Sekolah hanya untuk 9 ruang. Padahal sini seluruhnya ada berapa Pak kemarin? Seluruhnya ada berapa ruang? Seluruh ruang kelasnya 17 ruang. 17 yang sudah rehab 9 kurang 1. Sebetulnya kan jumlah siswanya 18 kelas. Harusnya 18 karena ruangannya kurang 1 sehingga ruang lab IPA dipakai kelas. Oh, akhirnya menggunakan lab. Karena sebenarnya membutuhkan 18 ruang, tapi yang ada 17 ruang kelas. Tahun 2022 dapat DAK 2M sekian, itu untuk rehab 9 kelas. Nah, sisanya masih belum, dan salah satu contoh kondisinya seperti ini. Dan ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk bisa mendapatkan bantuan rehabilitasi lagi. Kami ingin tahu Pak, ruangan yang lain mungkin ada yang juga seperti itu kondisinya. Ini mungkin kondisinya seperti apa? Jadi pihak sekolah itu mengharapkan ada bantuan 1 ruang kelas. Bantuan 1 ruang, karena untuk mencukupi 18 ruang kelas tadi ya. 18 itu. Ini agak bagusan ini daripada sana tadi. Kalau ini masih layak, tetapi memang perlu juga ya. Kalau memang harus ada rehabilitasi sekalian Bapak ya. Sekalian yang belum direhab. Ini lantainya masih lama. Ini bangunan tahun 2015 Pak ya. 2015 hingga sekarang belum ada perbaikan. Ini contohnya, tapi atapnya juga sudah mulai ada yang rusak. Agak mendingan ini. Tapi lebih mendingan daripada yang sebelah tadi. Mari kita lihat sini. Ini juga masih lumayan. Ini tadi pagi-pagi saya membetulkan itu, tapi masih kuat ya. Nanti rencana kami tak jebol aja ditunggu plafon situ. Masih jebol ini, kayunya kok masih bagus gitu. Kalau untuk ini sama, ini bangunan tahun 2015, tapi belum ada renovasi sama sekali. Diharapkan nanti oleh pemerintah nanti bisa membantu untuk renovasi terkait dengan bangunan ini. Memang ini masih layak, tetapi sudah mulai yang jebol-jebol ini harus diperbaiki, dan situ sudah ada retak, dan situ mulai itu Pak, mulai ada bocor-bocor. Nah, ini beberapa ruang. Contoh kemarin kalau ada 17 ruangan yang ada, masih kurang 1 ruangan. Harusnya 18 ruangan, tapi masih ada 17, sehingga yang satu menggunakan lab untuk belajar. Jadi dari pihak sekolah berharap nanti ada bantuan 1 ruangan, dan kemudian rehabilitasi yang kemarin sudah 19 ruangan, yang itu 9 ruangan, yang lainnya belum. Artinya sekitar kalau 9 berarti masih ada 6 ruang belum direhabilitasi dan 1 ruang yang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Mari kita lanjut untuk melihat ruangan yang lain. Bapak. Ini juga sudah mulai rusak, ini sudah mulai pecah-pecah, dan ini memang kondisi tanahnya ini tanah kan rusaknya kan. Nah, waktu bangun dulu tidak pakai wermes atau mungkin tidak pakai besi Pak ya, sehingga mengalami kerusakan seperti ini. Ini bukan ruangan kelas Pak ya? Ini ruang OSIS. Ruang OSIS. Ruang kelasnya ya. Nah, ini juga masih lumayan. Nah, yang kami ajukan kemarin itu 2 ruang ini, kelas A, kelas B, sama sana, plus lapangan. Oh itu ya. Tahun 2021 saya ngajukan. Tapi belum dapat ya? Belum dapat. 2024 tidak dapat. Tidak ada. Jadi 2024 belum ada Pak ya? Iya. Ini pemirsa, untuk ruangan ini juga masih bangunan lama tahun 2015. Jadi ini juga sudah membutuhkan untuk rehabilitasi, termasuk ruangan sebelah. Ruangan sebelah ini kita lihat seperti apa kondisinya.
masih bagus juga. Ini juga bangunan lama. Ini bangunan lama. Mohon maaf, bagus sebentar. Ini bangunan lama tahun 2015. Kondisinya memang masih layak, tetapi sudah membutuhkan untuk rehabilitasi untuk lebih baik supaya tidak mengganggu proses belajar, karena dari 11 bila tadi ada yang bocor kalau hujan hingga tidak layak. Terutama ini yang sangat mendesak ini lapangan, Pak. Oke. Oke, pemirsa, itu mungkin yang bisa karena selalu digunakan. Untuk lapangan itu karena selalu digunakan baik olahraga atau kalau Senin upacara, bahkan kadang-kadang kalau ada hari besar nasional itu satu kecamatan upacaranya di sini. Pemirsa, ini adalah bangunan yang sudah direhab, pemirsa. Kondisinya memang bagus. Kondisinya memang bagus sekali. Ini ada berapa kelas, Pak, ini, Pak? Kesananya ada 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya? Iya. Ini pemirsa, ini bagus sekali. Kita lihat ini di dalam. Ini untuk plafonnya menggunakan PVC, sehingga tahan air dan kuat. Kalau yang menggunakan asbes seperti yang lama-lama itu, kalau kena air biasanya bocor dan rusak. Tapi ini PVC sangat kuat dan sangat layak sekali, sehingga memberikan suatu kenyamanan kepada siswa ketika proses belajar. Ini kita lihat, ternyata di sini posisinya, pemirsa, yang sudah direhab. Ini bagus sekali ini. Ini sampai sana, ini ada keseluruhan dari sini. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, Pak, ya? 5. 6 ini 9. Itu apa, Pak, sana itu? Ya, satu ruang itu. Satu ruang itu ya? Oh, satu ruang yang dibangun itu, Pak, ya? Itu Bang guru, Bapak, ya? Enggak, ruang siswa. Ruang siswa juga ya? Oh, yang guru yang sana tadi? Terus yang ini? Sini, banyak sekali ruangannya. 9. Ini mana keramiknya kan dibuatkan gini untuk jalan supaya gasing yang nggak kelihatan itu. Mbak Eno nggak kuda-kuda dikasih gini itu biaran. Iya. Sudah. Di sini, nah, ini sistem belajarnya beda ya. Ini apa jenis? Mejanya itu ya, itu juga jadi satu dengan ini. Yang sana juga, yang lain belum ya? Ini kan kalau mejanya kemarin saya tanyakan ke komite, kalau takutnya apa kalau bantuan meja bah. Kayaknya ada, cuma per ruang itu dapat 4. Oh gitu ya? Cuma 4 dari anggaran penataan anggaran itu masih bisa dilokalisasikan 4 meja. Sini, terus kami kumpulkan jadi satu, gemisan bagus. Yang saya Bu Yeni. Tapi sebentar Bu ya. Ini pemirsa, ini hasil dari bantuan DAK tahun 2002 kemarin, yang mana digunakan untuk sekitar 9 ruang. Dan ini meja beda. Ini meja kemarin sebenarnya satu kelas itu hanya dapat jatah 4, kemudian dijadikan 1 supaya efektif untuk pembelajaran. Nah, ini memang bagus sekali. Alangkah bagusnya kalau memang semuanya di ruangan seperti ini, sehingga bisa memberikan kenyamanan kepada siswa, termasuk Bapak Ibu guru dalam proses mengajar. Nah, ini ruangannya juga cukup bagus sekali. Daripada beberapa ruang yang tadi kita lihat masih ada yang bocor, ada yang rusak. Dan mohon nanti dari pemerintah juga bisa memberikan suatu perhatian untuk bisa merehabilitasi beberapa ruang yang belum, karena pendidikan ini sangat penting sekali. Ketika dalam proses belajar terganggu dengan ruangan yang tidak memadai, ruangan tidak sesuai atau tidak layak, itu sangat mengganggu sekali, apalagi kalau ada yang bocor. Ini merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam proses belajar mengajar, supaya proses pendidikan nanti bisa lebih baik. Oke, terima kasih Bu. Lihat ruangan lain, ini sangat bagus sekali ini. Ini jalannya juga dikasih seperti ini, supaya untuk jalan mungkin yang
penglihatannya kurang itu bisa lewat sini. Nah, ini sama. Ini Mas, masuk sini. Ayo. Sama. Bagus. Ini pemirsa sama ruangannya juga bagus. Ini alhamdulillah. Nah, ini memang besar sekali, memang bantuannya besar sekali. Tapi fasilitas yang sudah dibangun juga memang layak, pemirsa. Iya. Sesuai. Bukan kadang-kadang masyarakat itu melihat besarnya, tapi tidak lihat lokasi yang dibangun. Ya. Kemudian ruangan yang dibangun seperti apa, kondisinya seperti apa, saya tidak tahu. Nah, ini pemirsa. Ini adalah ruangan yang sudah dibangun, masih sama dengan yang ruangan tadi, sesuai dengan RAP dalam pelaksanaan di akad 2022 Pak ya, 22. Ini sudah layak dan memang harusnya seperti ini supaya kenyamanan itu ada untuk siswa. Oke pemirsa, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat tahu tentang hasil dari DAK kemarin. Beliaunya ini Pak Sugeng ya Pak ya. Pak Sugeng tadi menyampaikan ke kami tadi juga penasaran berapa besar sekali bantuannya. Ternyata yang dibangun itu 9 ruangan, ada kemudian ruang guru. Tambah satu ruang guru, ada WC 8 unit. Memang besar sekali, tetapi ternyata kegunaannya juga besar sekali dan ini sangat layak dan tentunya untuk proses pendidikan memang harus seperti ini. Fasilitas yang ada harus seperti ini, kualitas ruangan harus seperti ini. Dan Pak Agus tadi juga menyampaikan ada beberapa ruang. Berapa ruang Pak yang belum direnovasi Pak? Pak Sugeng. Pak Sugeng, ya ampun Pak Sugeng. Ada 5. Jadi ruang kantor itu ada 3, terus ruang belajar ada 2. Oh, ada ruang kantor ada 3, ruang belajar ada 2 yang belum direnovasi. Dan keadaannya sudah banyak bocor. Yang ruang kantor itu sejak 2005 malah ya, awal ya Pak ya. 9 enggak, itu kan ruang pertama. Itu ruang pertama itu kalau enggak salah 97 malah. 97. Cuma kelihatannya masih kokoh, tapi umurnya lah tuwek. Oke, monggo Mas ini. Barangkali mau bisa. Saya mau wawancara kepala guru satu aja. Oh gitu. Mari ngepost lagi. Nyantai. Sama Bu Guru aja. Oh, Bu Endang. Permisi Bu. Permisi Bu, kami dari Bin Projamin Jawa Timur. Dalam hal ini kami konfirmasi terkait bantuan DAK yang tahun 2022 yang digunakan untuk renovasi 9 ruang kelas dan ada ruang guru juga ada WC. Kami mohon dari Ibu siapa Bu? Bu Endang bisa menyampaikan karena untuk ruang kelas di sini masih ada beberapa ruang yang belum direnovasi. Harapan Bu Guru bagaimana? Harapan saya karena ini terkait dengan kegiatan proses belajar mengajar ketika dibangun seperti kan nyaman. Bagaimana dengan yang belum direnovasi? Harapan saya untuk renovasi kelas, saya harap ada kelas baru. Menurut saya itu ada yang kurang. Ada kelas 9A, ya kelas 9A karena kelas 9A itu kurang masih satu kelas. Masih pakai lab. Jadi saat praktikum IPA itu masih terkendala di situ karena kelas labnya dipakai kelas sehingga tidak bisa maksimal untuk praktek IPA-nya. Itu kalau dari saya selaku guru IPA. Kalau untuk renovasi, harapan saya juga mungkin materialnya ada beberapa kekurangannya dari ruang AB ini. Ruang AB ini, terus kantor ini kan belum pernah direnovasi.
Oke pemirsa, tadi disampaikan sama Bu Endang bahwasanya diharapkan satu ruang kelas yang saat ini masih menggunakan lab itu ada perhatian dari pemerintah untuk bisa dibantu ruang kelas, dan kemudian ada beberapa ruang kelas yang belum direnovasi dan kondisinya sudah nggak layak. Nah itu harapannya nanti juga ada renovasi seperti beberapa ruang yang saat ini seperti ini kondisinya sudah layak, karena menurut beliaunya itu sangat menentukan bagaimana proses belajar mengajar sehingga ada kenyamanan bagi siswa maupun Bapak Ibu guru dalam proses belajar mengajar. Oke, makasih Bu Endang. Assalamualaikum. Sun Bendang. Pemirsa, ini yang dapat kami sampaikan dari pantauan kami langsung ke lapangan, langsung ke lokasi. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk masyarakat secara luas, terutama masyarakat Kesamben yang mana putra-putrinya sekolah di SMA 2 Kesamben. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.